Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, pemberkatan gereja Basilika Lateran. Tadi sudah kami katakan merupakan suatu sejarah yang sangat penting dan luar biasa bagi gereja kita. Memang mendirikan gereja di tanah air kita mana sembarang. Walaupun dikatakan negara Pancasila dan demokrasi, masih sangat sulit di beberapa tempat untuk mendirikan sebuah gereja. Sebuah gereja, ya. Malahan di beberapa daerah juga gereja yang sudah berdiri sekian puluh tahun kemudian diruntuhkan, dibongkar dengan alasan tidak ada izin. Padahal kalau di negara seperti yang negara Prancis sekarang, yang baru-baru ini Macron mungkin berbicara, justru di situ mudah mendirikan rumah ibadat, mudah, tidak ada kesulitan apapun, asal sudah beres ini. Tapi memang begitulah nasib kekristenan kita. Kita tak pernah bisa dan tak mau membalas dendam. Kita tak pernah diajari membenci rumah ibadat orang. Tapi justru disitulah penderitaan. Selama 300 tahun atau 3 abad pada permulaan gereja sama sekali tak bisa mendirikan bait Allah atau gereja. Bayangkanlah bagimanalah 300 tahun ya. Tapi situlah kerajaan Allah itu tak bisa dibendung. Jadi mereka seperti di yang Turki sekarang ya, di Yunani sekarang, tempat Paulus dulu, Korintus dan Efesus itu mereka sembunyi-sembunyi. Apalagi di Yerusalem, di Mesir, mereka di Roma lagi sembunyi-sembunyi. Saya karena kuliah di sana dan juga sering ke Italia dan ke Roma, kami secara khusus masuk ke katakombe untuk melihat dan belajar sejarah gereja ya, belajar sejarah gereja. Memang kuburan. Jadi ada rumah bangsawan, orang kaya lah yang menjadi Kristen, dan kemudian pada umumnya di samping itu ada kuburan di bawah tanah. Ada masuk jalan ke dalam dan terus digali tanah itu, dan kuburan mereka ada dinding tanah digali dimasukkan, situ aja ditutup. Jadi ada juga yang belum ada mayatnya. Kalau yang sudah agak dilebarkan menjadi gua, dan di situ kayak gua lah, di situlah orang Kristen, orang merayakan perayaan Kristi, dan disitulah tanda-tanda ikon-ikon yang ikan atau hosti masih ada di katakombe itu. Itulah yang kita pakai sekarang kan. Mereka begitulah selama 300 tahun. Kalau ada yang berani mengatakan saya Kristen, bunuh. Tapi kekuatan Allah tak terbendung. Kerajaan dunia akan lenyap. Dan lenyaplah rupanya, keluarlah ada pertobatan dari Kaisar Konstantinus yang ibunya Santa Helena bertobat menjadi orang Katolik Kristen. Dan kemudian tahun 303 dikeluarkanlah, sesudah 300 tahun dikeluarkanlah dekret bahwa agama Kristen menjadi agama yang resmi di seluruh kerajaan Roma. Yang sebelumnya dibunuhi, sekarang resmi. Muncullah umat-umat. Dan pada waktu itu Konstantinus mengalahkan, ada di situ memang perang waktu itu ya, Maxentius, ada di Bukit Lateran, bukit sebenarnya. Kota Roma itu terdiri bukit, Vatikan pun bukit, semua bukit. Jadi Bukit Lateran, ada di situ benteng yang sangat kuat, dan kemudian itu dikalahkan Konstantinus, dirobohkan, dan dibuatlah di situ pendirian gereja. Dan di sampingnya ada istana, didirikan istana yang namanya Lateran, karena keluarga Lateran tinggal di situ, mereka administrator gereja. Tapi keluarga Lateran ini mengkhianat dan akhirnya mereka diusir, dan itu diberikan kepada para uskup.
Dan didirikanlah gereja pertama basilika, itu gereja uskup, itulah basilika, katedral basilika. Dan disitulah tahun 324 dengan misa meriah resmilah ada gereja. Dan inilah pertama kali ada gereja yang agung untuk kekristenan. Sehingga pada hari ini kita merayakan itu untuk memperingati di tahun 324 lah reruntuhan dunia hilang dan kerajaan Allah mulai bangkit. Itulah sebenarnya. Kalau kita dengarkan tadi dari Yeskiel, para bapak dan ibu bapak yang dibacakan oleh suster kita tadi, Yeskiel melihat bahwa bait Allah itu sumber dan mengalirlah dari bait Allah itu air. Tadi yang dikatakan menyuburkan banyak ya, ladang-ladang dan seterusnya menjadi luar biasa menghadap ke timur. Mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci. Kemudian dikatakan sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menuju ke Arab dan Jordan, dan bermuara di Laut Asin. Luar biasa. Tapi dari bait Allah sumbernya. Dan itulah sebenarnya yang dikatakan di sini bahwa bait Allah itu mengalirkan, dari situlah akhirnya bisa ikan hidup. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Dan itulah sebenarnya lambang simbol gereja. Gereja Lateran itu hanya simbol, itu gedung. Tapi gereja sebenarnya adalah kita. Seperti Kristus tadi, akulah bait Allah. Runtuhkan bisa 3 hari. Itulah simbol dari kebangkitan dan kematiannya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, jadi di sini pertama harus kita lihat ketika didirikan katedral itu dan rumah oleh kaisar itu, sebelumnya itu didedikasikan kepada si Fausta. Karena itu dulu tempat katedral yang basilika itu dulu itu rumah istri Konstantinus, namanya Domus Fausta. Domus itu rumah, si Fausta ini istri Konstantinus yang pertama ya, bukan istri Konstantinus Agung. Kemudian ketika akhirnya hancurlah itu, didirikanlah Domus Dei. Dei itu Tuhan, rumah Tuhan. Sebagai simbol untuk kita, kekuasaan dunia akan lenyap, akan diganti dengan Domus Dei, kekuasaan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan itu gereja kita sudah berdiri 2000 tahun dan takkan pernah akan lenyap sampai akhir zaman. Kerajaan Roma lenyap. Dan inilah ketika Yesus melihat bait Allah dikotori oleh para pedagang, akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini mungkin suatu refleksi atau pemikiran kepada kita. Kita masuk dan menjadi orang Kristen, menjadi Katolik, dan kita betul-betul mendalami iman itu dan kita dianggap menjadi orang Katolik. Tetapi apakah, dan kita ini menjadi bait Allah, apakah bait Allah ini betul-betul memancarkan air ke sekitar kita? Kemana kita pergi, orang merasa subur dan bergembira. Di mana ada gereja, di situ ada kebahagiaan dan kegembiraan. Apakah itu sudah ada? Jangan-jangan kita ini akhirnya menjadi mengkomersialkan iman. Iman itu memang ada, tetapi aku juga berjualan di dalamnya. Karena itu kadang itu kan kalau silap sedikit gereja, pindahku. Tak tahu di gereja ini, untuk dia gereja itu hanya simbol dan menjadi komersial. Kita tanya diri kita, para bapak dan ibu dan saudara sekalian yang di rumah dimanapun Anda berada, bagaimanakah kita, gereja kita, oke gereja paroki mungkin apakah mengalirkan kasih, dan gereja itu bait Allah itu adalah kita, apakah kita sudah mengalirkan kasih dan kebahagiaan? Amin.
Marilah kita mohon perlindungan Tuhan. Allah